wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sevia Brena Alberti dan kedua teman saya yang bernama Noviatur Rosiana dan Eka Novi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kewarisan anak dalam kandungan Zina dan Lian. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang anak. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua. Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai peranan, dan waktu orang tua telah meninggal, anak adalah penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa, potongan daging dari dari orang tuanya. Anak adalah karunia dari Allah yang harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karena orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut, terutama orang tua. Orang tua harus menjaga hak-hak anak dan memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi untuk anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan secara optimal dan terarah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perihal syarat hak waris janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat. Syarat yang pertama dapat terwujud apabila kelahiran bayi dalam keadaan hidup dan keluarganya bayi dari dalam kandungan maksimal 2 tahun sejak kematian pewaris. Syarat yang kedua yaitu bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapatkan warisan. Persyaratan kedua dinyatakan dalam sah karena keluarnya bayi dalam keadaan hidup dan kehidupannya tanpa jelas. Apabila bayi menangis, bersin, atau mau menyusui ibunya, atau dan semacamnya. Bahkan menurut wajib mazhab Hanafi, hal ini dapat ditandai dengan gerakan apa saja. Jika menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang keluar dari rahim ibunya dinyatakan hidup apabila bergerak secara lama. Maksudnya enggak, misalkan ada bayi yang bergerak sebentar habis itu meninggal. Jika gerakannya sejenak pun, dia dinyatakan hidup karena dia udah masih sempat hidup. Menurut sabda Rasulullah SAW, apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya kemudian meninggal, maka hendaknya disolati dan berhak mendapatkan warisan. Namun apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati atau baru keluar setengah tapi kemudian mati, dia dianggap tidak ada atau dianggap bayi keluar dalam keadaan mati, jadi tidak mendapatkan warisan. Kemudian sekilas tentang anak hasil zina dan lian. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. Dan anak lian adalah anak yang terlahir dari wanita yang dituduh atau difitnah suaminya telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dan anak yang terlahir itu pun statusnya sama seperti anak hasil zina, yaitu hanya mengikuti nasab dari ibunya. Anak tersebut dapat mewarisi harta dari bapak biologisnya apabila ada klaim atau pengakuan dari bapak biologisnya. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang anak hasil zina dan lian akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hak waris terhadap anak zina. Pengertian dari anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah itu disebut walad ghairu syar'i. Dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar'i. Anak ghairu syar'i atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan ab ghairu syar'i.
menurut hukum, karena tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris mewarisi. Demikian pula, anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris. Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai, dan sebaliknya. Tetapi anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Alasannya karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak yang senasab atau satu darah lahir dengan pernikahan syar'i. Untuk kasus zina, jika orang tua atau pelaku tidak mengakui bahwa anak tersebut hasil zina, maka diperinci lagi. Jika dilahirkan lebih dari 6 bulan dan kurang dari 4 tahun setelah akad nikahnya, maka ada 3 keadaan. Yang pertama, jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami. Berarti berlaku baginya hukum-hukum anak seperti hukum waris dan lain-lain. Karena itu, suami diharapkan meli'an istrinya atau meniadakan nasabnya anak tersebut darinya. Lalu yang kedua, itu jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri. Bahkan wajib bagi suami meli'an dengan meniadakan nasab anak darinya. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak. Lalu yang ketiga, itu jika dilahirkan kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk meli'an istrinya. Bagi anak, tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab. Kemudian li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan dari suami untuk istrinya bahwa telah berzina atau menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu adalah bohong. Apabila seorang laki-laki menuduh istri berbuat serong dengan laki-laki lain, kemudian sang istri berkata bahwa suami itu bohong, maka sang suami harus dijatuhi hukuman dera, kecuali dia mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan hal tersebut. Apabila mereka berdua melakukan li'an, maka berlakulah pada keduanya hukum-hukum yang berikut ini. Yang pertama, keduanya harus diceraikan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Ammar radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi Muhammad SAW memutuskan hukum di antara seorang suami istri dari kaum Ansar dan menceraikan antara keduanya. Yang keduanya, mereka berdua harus untuk rujuk selama-lamanya. Dan ketiga, wanita yang
berlian berhak memiliki mahar. Yang keempat, anak yang lahir dari istri yang berlian harus diserahkan kepada sang istri atau ibunya karena dia putus nasab dengan si ayahnya. Kemudian yang kelima, istri yang li'an berhak menjadi ahli waris atau sebaliknya. Kesimpulannya, janin yang ada dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan, yaitu janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat, dan bayinya dalam keadaan hidup ketika keluar dari rahim ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapatkan warisan. Anak yang dihasilkan dari zina, maka anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayahnya. Tetapi anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Kemudian li'an menurut bahasa berarti saling melaknat di antara dua orang atau lebih, sedangkan menurut istilah li'an ialah sumpah yang diucapkan suami kepada istri yang telah berzina dan menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya. Kemudian istri pun bersumpah bahwa yang dituduhkan dari suaminya itu adalah bohong. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.